This call is now being recorded. Kenapa masuk lu? Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan PowerPoint-nya? Hah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun cuma 1, 2, 3 tetap saya bisa ajar gitu ya. Tolong mic-nya suara Anda dimatikan dulu. Tema kita siang hari ini harusnya pagi ya, harusnya kita itu jam 1, 2 tadi, cuman kebetulan jam 1, 2 itu hari ini Bapak Ibu Guru mulai masuk terus ada kegiatan, sehingga saya pindah jamnya siang setelah sholat Jumat. Harapannya siang bersolat Jumat itu rata-rata nggak tidur biasanya. Kalau jam 7 mungkin sudah terbiasa di rumah dulu tidur, mungkin yang ikut sedikitnya ternyata siang juga masih sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, anak sekalian, materi kita siang hari ini adalah integrasi nasional dalam bingkai NKRI. Integrasi nasional dalam bingkai NKRI atau dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya lanjutkan. Tema yang pertama, nanti ada 3 tema ya, ada 3 tema. Dari judul integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu di dalamnya ada 3 tema. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia. Oke, Anda bisa lihat di sini. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Jadi yang di sini agak samar ya, agak samar kelihatan. Tapi yang dicengkram itu oleh kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ini berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, Kenapa kita itu berbeda, gitu ya? Karena memang secara geografis ya, Indonesia itu negara kepulauan, jadi ada pulau-pulau besar dan kecil. Kalau tidak salah jumlahnya itu kurang lebih ada 16.000 sekian pulau, baik itu pulau yang besar atau kecil, baik itu pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni ya, jadi jumlahnya cukup banyak. Nah, ketika pulaunya banyak, ya, beraneka ragam, ini penduduk yang tinggal di pulau-pulau itu juga memiliki kebiasaan sendiri, adat istiadat sendiri, budaya sendiri, bahkan bahasanya juga punya karakter ciri bahasa tersendiri, namanya bahasa daerah. Nah, dalam konteks negara itu perlu disatukan, jadi perlu disatukan. Nah, apa cara untuk mempersatukan itu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu itu? Caranya agar supaya bisa bersatu itu dengan apa? Yang pertama, didasarkan pada dasar negara. Jadi ada dasar negara yang pertama, apa itu? Pancasila. Pancasila. Terus yang kedua, untuk pemersatunya agar kita bisa bersatu itu kita punya bendera, bendera negara, bendera kebangsaan, namanya Dwiwarna, bendera merah putih. Terus agar supaya untuk menandai persatuan kita itu kita juga bisa menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang dulu ketika Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II itu dicetuskan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Sama sekarang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan.
Artinya bahasa yang mempersatukan dari perbedaan-perbedaan itu. Terus alat pemersatu bangsa yang keempat adalah lambang negara, yaitu burung Garuda. Nah, burung Garuda yang gambarnya sebagian tergambarkan ini meskipun tidak lengkap ya. Terus kita punya alat pemersatu lagi, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Itu alat pemersatu bangsa. Ya. Jadi apa saja dasar negara, bendera, bahasa, terus lambang negara, dalam hal ini burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Apakah hanya 6? Masih banyak yang lain. Ya. Masih banyak. Ada istilahnya budaya nasional, ada budaya daerah, ada budaya nasional. Ada identitas nasional yang mempersatukan kita, persamaan nasib. Nah, diharapkan dari perbedaan-perbedaan yang muncul yang ada pada bangsa dan negara kita, mulai perbedaan wilayah, tempat tinggal, suku bangsa, bahasa daerah, perbedaan adat istiadat, itu bisa dipersatukan menggunakan media-media yang 6 ini tadi. Apa? Ada Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lagu-lagu perjuangan. Nah, ketika dipersatukan, kita itu berbeda-beda bisa bersatu. Ya, konsepnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba bisa dinyalakan mic-nya kalau Anda ada pertanyaan, bertanya, kalau tidak lanjut Pak gitu. Ada yang bertanya? Halo? Oke. Ya, Oke, saya kalau tidak ada saya lanjutkan. Selanjutnya, konsep Bhinneka Tunggal Ika selanjutnya adalah pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Jadi karena kita itu beragam, gitu ya, karena kita itu beragam, maka keberagaman ini sebenarnya bukan kok menjadi ancaman, tapi menjadi modal dasar kekayaan lah dalam membangun bangsa. Nah, caranya bagaimana untuk mempersatukan masyarakat yang beragam? Perlu adanya toleransi yang tinggi. Jadi harus ada rasa sikap teposliro, sikap saling menghargai antar golongan, terus mengenali dan mencintai sesama budaya lain atau budaya lain sesama, bukan sesama ya, sesama anak bangsa. Jadi kalau di sini gambarkan itu, di sini ada gambarnya orang dengan pakaian adat istiadat yang berbeda-beda. Ya, tujuannya apa? Untuk mengenali keberagaman. Karena apa? Dengan perbedaan itu pada dasarnya itu modal. Ibaratnya itu orang kalau menikah misalkan, menikah itu sama atau berbeda? Jelas berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Akhirnya terjadi pernikahan. Nah, gitu ya. Ada membangun keluarga, sama ya tidak bisa menikah, kecuali ada penyimpangan perilaku, itu namanya penyakit. Nah, jadi caranya untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, yang diperlukan apa? Toleransi, sikap saling menghargai, mengenali dan mencintai budaya lain sesama anak bangsa. Tidak ada salahnya, misalkan Anda sekarang tinggal di Jawa Timur, mengenali budaya Bali, mengenali budaya Jawa Tengah, mengenali budaya Jawa Barat. Nah, tidak salah seperti itu. Selanjutnya, itu mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika. Saya lanjutkan sekarang. Yang kedua adalah yang membentuk integrasi nasional itu apa? Integrasi itu kan persatuan ya, menyatukan persatuan. Yang membentuk integrasi nasional itu, ya, saya sampaikan di sini, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan,
menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya membauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Artinya, integrasi nasional itu kalau diartikan, yaitu mempersatukan bangsa. Kalau kita mempersatukan bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia itu terdiri dari suku bangsa, adat istiadat yang berbeda, letak geografis atau letak tempat tinggal yang juga berbeda-beda wilayahnya. Nah, ini disatukan. Jadi integrasi nasional itu sama halnya menggabungkan, mempersatukan bangsa. Nah, integrasi nasional itu bisa dilihat dari dua hal. Integrasi nasional secara politis berarti menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada integrasi nasional dalam arti politis dan dalam arti antropologis. Politis itu apa? Penyatuan berbagai kelompok budaya dalam satu kesatuan wilayah. Sedangkan antropologis, penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Integrasi nasional. Keberhasilan suatu integrasi nasional, jadi persatuan bangsa itu bisa berhasil kalau yang pertama apa? Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu dengan lainnya. Ingat konsepnya itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Karena membutuhkan orang lain, maka terjadi persatuan, gitu ya. Yang kedua atau poin B, terciptanya kesepakatan atau konsensus dalam bahasa yang lain bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang diselestarikan dan dijadikan pedoman. Sedangkan yang C, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi, secara teori maka integrasi nasional atau persatuan nasional itu akan berhasil. Lek cara Jawa ini itu modal dasar kudu duwe rasa teko sliro gitu ya. Selanjutnya aja. Faktor pendorong. Ya, jadi integrasi nasional itu bisa tercipta kalau ada pendorongnya. Ada yang push, ada yang mendorongnya. Apa? Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Fakta sejarah kita itu dulu adalah bangsa yang terjajah. Ketika Indonesia terpencar-pencar wilayahnya, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, Irian, ada Bali, Nusa Tenggara. Ketika kita dulu misalkan kita rasakan perasaannya, orang-orang dulu itu sama-sama terjajah, mereka memiliki perasaan senasib. Akhirnya apa? Karena nasibnya sama, mereka cenderung bersatu untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu apa? Kemerdekaan. Ya. Karena ada rasa senasib dan seperjuangan, dasarnya apa? Karena faktor sejarah pernah sama-sama dijajah, akhirnya menyatu menjadi sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setelah ada rasa persamaan senasib, yang kedua memiliki ideologi nasional. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu seperti yang disampaikan atau dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi adanya itu dalam Sumpah Pemuda. Gitu ya.
Oke, yang ingin masuk saya lanjutkan. Terus adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Jadi kenapa kita bersatu? Karena misalkan negara kita itu terancam oleh ancaman negara lain. Nah ini cenderungnya kita lebih bersatu. Ya. Jadi ancaman dari luar menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ini yang mendorong terjadinya atau tercapainya integrasi nasional. Selanjutnya, faktor pendukung. Setelah ada yang mendorong, terus apa yang mendukung integrasi nasional? Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia ini mendukung. Nah, karena kalau bahasa Indonesia itu hilang, maka kita akan kehilangan identitas nasional kita. Sama halnya seperti ini. Boso Jowo itu kan levelnya banyak ya. Tingkatannya beberapa tingkatan. Ada Moko, ada Kromo Igil. Gitu. Mungkin kita sebagian dari saya, Anda, kalau saya mungkin enggak ya, Anda mungkin ya, itu isone mek Moko, ngomong Moko jangkar lah. Atau ya Kromo, sebagian itu Kromo. Kemampuan berbahasa Jawa itu mungkin lama-lama hilang. Ya, suatu saat kita itu akan kehilangan identitas sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena tidak menguasai bahasa. Tapi tidak kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Idealnya bagaimana? Bahasa Jawanya ya dipelihara, bahasa Indonesianya ya dipelihara, jangan dilupakan. Karena bahasa daerah itu sebagai pembentuk identitas nasional. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Jadi punya semangat bersatu. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan sedangkan yang kelima adalah adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Oke. Nah, kalau tadi ada pendorong, terus pendukung, sekarang itu yang menghambat persatuan nasional itu apa gitu ya? Yang menghambat persatuan nasional itu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen. Jadi kita itu tidak menghargai keberagaman, tidak bisa bertoleransi, tidak menerima perbedaan. Lain sing beda dibully, lain yang sama didiskriminasi. Itu namanya kurang menghargai kemajemukan. Terus kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ini yang menjadikan integrasi nasional itu bisa terhambat. Pak Rian ambil contoh. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh yang sekarang sudah berdamai dengan NKRI. Dulu Aceh itu ingin merdeka sehingga mereka memberontak, ingin memisahkan diri karena mereka merasa tidak puas. Karena mereka merasa terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan dalam bidang pembangunan. Akhirnya mereka ingin memisahkan diri. Itu contoh Aceh. Tapi sekarang alhamdulillah Aceh sudah berdamai. GAM itu sudah berdamai dengan Indonesia. Sehingga masalahnya sudah bisa teratasi. Oke. Mengenai integrasi nasional. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Halo. Masih ada orangnya? Masih 3. Alia, Kalista, Fadil, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, Pak. Ya, lanjut. Ya, kurang sedikit berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tema yang ketiga yaitu bela negara.
Apa itu bela negara? Pengertiannya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi kata kuncinya itu ini. Kata kuncinya itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Indonesia. Jadi sikap yang mau membela. Siapa yang bisa melakukan warga negara? Kalau di sini contohnya itu kan tentara ya. Pada prakteknya tidak hanya tentara. Ya. Hal ini berlaku bagi seluruh warga negara. Saya Anda sekalian itu bela negara. Contohnya kita sekarang, Anda sekarang belajar PPKN, menggunakan caranya itu tatap muka dalam jaringan. Gini ini ketika Anda belajar ini bagian dari upaya bela negara. Sederhana memang, tapi ya itu memang sekali lagi bagian dari upaya bela negara. Wujud bela negara itu tidak harus perang. Anda sebagai siswa belajar, mematuhi aturan, tata tertib sekolah, negara, tata tertib lingkungan, itu dikatakan sebagai bela negara. Karena dengan patuh, dengan belajar, itu merupakan upaya kita menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Loh, kok bisa gitu Pak? Karena kalau orang Indonesia itu tidak patuh, orang Indonesia itu tidak tunduk pada aturan, bangsa kita itu bisa terancam. Karena orang berperilaku sakar PDW tidak patuh aturan hukum, kalau seenaknya ya bisa menjadi terancam. Berbahaya itu bagi integrasi nasional. Selanjutnya, nah bagaimana bela negara itu apakah masuk hak atau kewajiban? Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Jadi bela negara itu yang merupakan hak sekaligus kewajiban. Kewajiban kalau dalam posisi negara genting, hak kalau misalkan sebagai perwujudan partisipasi warga negara, itu hak bela negara. Gitu ya. Nah, seperti Anda sekarang ini belajar online, itu kan kewajiban karena hari Jumat itu kewajibannya adalah belajar PPKN. Loh Pak, lek ndak ikut itu hak. Ya karena kewajiban ya jangan dibenturkan dengan hak, ya kewajiban dulu. Hak Anda apa? Hak Anda memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan, gitu ya. Jadi, selesai. Jadi selesai. Ya, terima kasih. Singkat sekali. Memang ini Pak Rian singkat, tidak terlalu bertele-tele pembahasannya, poin-poinnya saja. Intinya ketika kita membahas Bhinneka integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama kita membahas kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita membahas mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi faktor yang mempersatukan kita itu apa? Yang ketiga, kita membahas mengenai bela negara. Siapa yang melakukan bela negara? Kalau melihat referensi tadi, ya semua orang Indonesia. Semua orang yang dinyatakan sebagai warga negara. Nah, yang wajib itu tentara, karena profesinya. Ya. Sedangkan kita ya, bisa wajib, bisa juga bagian daripada hak. Ya. Pengertian bisa wajib di sini, semua orang punya kewajiban masing-masing. Lek bekerja, ya bekerja dengan baik. Lek belajar, ya belajar dengan baik. Kalau memimpin, ya memimpin dengan baik. Kalau dipimpin, ya dipimpin dengan cara yang
baik, mengikuti pimpinan dengan cara yang baik. Itu bela negara. Jadi untuk menjaga negara kita ini tidak hanya tanggung jawab polisi, tidak ada tanggung jawab tentara, butuh partisipasi masyarakat, ya. Karena yang banyak melakukan peraturan, yang banyak melaksanakan peraturan itu, yang harus mematuhi aturan itu adalah anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini, alhamdulillah pesertanya ini tinggal 1 akhirnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Tolong dipahami. Nanti materinya tetap Pak Rian akan share di grup kelas dan rekamannya juga akan Pak Rian share di grup kelas. Cuman mungkin karena Anda sudah bosan ya belajar daring itu. Daring itu enak belajar tatap muka. Guru nih, saya sebagai guru juga enak tatap muka. Kalau daring itu mempersiapkan materinya panjang, yang ikut cuma sedikit. Nggak tahu karena mungkin ya saya menganggap ya pulsa muntak mungkin gitu ya, pulsa muntak jadi tidak bisa ikut gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas ketersediaan atau kemauan Anda untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Salam sayang untuk keluarga Anda di rumah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.